Selamat berjumpa kembali para sahabatku. Dari beberapa sharing saya tentang tumbuhan lumut, air juga media batuan kapur putih, di mana saya kolaborasi dengan air putih. Terus menyambung kawan. Dan ini saya bukan sekedar untuk dalam kapasitas makro membuatnya. Saya menganggap bahwa ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Di mana seperti unggahan video saya yang sering-sering saya utarakan bahwa lumut air itu kawan ya, itu mempengaruhi warna air. Apalagi kalau air itu hancur, seakan-akan anak zat air dan tumbuhan lumut sendiri satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi air itu semata-mata bukan dipengaruhi warna oleh cuaca, oleh langit-langit biru dan sebagainya. Dan kita bisa membuktikannya di empang-empang atau sekedar sampling seperti yang saya unggah dalam beberapa video. Kemudian yang kedua kawan, tumbuhan lumut itu selain bermanfaat bahkan mempengaruhi warna air, juga mempengaruhi warna tanah. Kita buktikan yuk sama-sama, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi saya selaku pengunggah video, saya ungkap bahwa warna air sangat dipengaruhi oleh tumbuhan lumut air. Juga demikian, warna tanah itu pun juga sangat dipengaruhi oleh tumbuhan lumut. Kita simak yuk bersama-sama, semoga ini menjadi sampling atau pengetahuan yang sama-sama saling memberi manfaat. Dari video yang telah lalu, saya menggunakan serbuk batuan kapur putih, yaitu dari alam sekitar Banggus, bahwa alam sekitar Banggus itu banyak kita temui batuan kapur putih, tanah putih, juga pengrajin batuan kapur putih. Setelah beberapa waktu kita perhatikan sama-sama kawan, kita isi air kemudian dengan batuan kapur putih yang telah kita lembutkan seperti ini. Ternyata tanaman jenis telapak kecapi ini juga bisa tumbuh subur. Nah, tentang perubahan-perubahan warna media tanam seperti batuan kapur putih, akhirnya itu akan menjadi hitam kawan. Nah, seperti ini. Kita simak. Ini adalah batuan kapur putih bercampur dengan serbuk-serbuk batuan kapur putih. Setelah kita isi media air bersama media air, akhirnya menjadi hitam. Nah, hitam ini tentu ditumbuhkan dari tumbuhan lumut air. Betapa hebat tanaman ini, ternyata tanaman jenis telapak kecapi ini juga mampu hidup di air. Selama ini banyak kita pertentangkan bahwa jenis telapak kecapi seperti ini itu tidak mampu hidup dengan banyak air. Itu adalah sama sekali tidak betul. Semua tanaman itu akan membutuhkan air, membutuhkan media tanah, juga matahari, sebab kita beriklim tropis dengan alam dan keikliman kita. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita temui jenis telapak kecapi ini mati ketika banyak air dan media tanah. Itu semata-mata bukan karena air atau media tanahnya. Air dengan tanah yang sudah jadi itu kadang-kadang menimbulkan mikroba-mikroba yang memang tanaman tersebut bisa menjadi tidak cocok atau bisa menjadi tidak sehat. Sedangkan kita ketahui bersama sekarang bahwa tanaman jenis telapak kecapi ini ternyata dengan media batuan kapur putih dan air bisa menumbuhkan akar-akar baru. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang lebih penting, bahwa warna dari tanah yang kita berikan sampling sederhana. Kenapa saya katakan tanah? Sebab ini batuan kapur putih yang saya lembutkan, itu akhirnya juga bisa menjadi hitam. Nah, oleh sebab itu warna tanah itu juga dipengaruhi oleh tumbuhan lumut. Nah, sedangkan ini adalah tumbuhan lumut air, tentu warna tanah yang saya celup dengan air dipengaruhi warna menjadi hitam biru seperti ini karena tumbuhan lumut air.
Sedangkan di darat juga begitu kawan, yang menempel di batuan kapur atau di darat. Jika menumbuhkan lumut darat, tentu karena suburnya tumbuhan lumut darat, akhirnya warna media tanam, warna tanah itu akan berubah. Oleh sebab itu sering kita mendapati bahwa tanah itu ada yang putih, tapi kenapa kadang-kadang itu bisa hitam, bisa kuning, atau bisa seperti humus-humus yang seakan-akan tidak kita kenali. Itu sebenarnya juga ada pengaruh, ada interaksi yang secara alami itu berjalan terus-menerus. Jadi ada siklus yang memutar bahwa warna tanah itu sebenarnya dipengaruhi oleh tumbuhan lumut. Kalau memang di air adalah tumbuhan lumut air, kalau di darat juga tumbuhan lumut darat. Atau yang menempel di media-media batu-batuan, mungkin boleh kita katakan sebagai tumbuhan lumut api. Ini juga jenis tanaman sirih rambat hias. Tentu kita ketahui bersama tanaman ini juga bisa hidup di darat, juga bisa di air. Tetapi sering saya katakan bahwa pertumbuhan normal di mana tanaman tersebut bisa disebut amphibian plant itu adalah tanaman yang mampu berkembang biak melalui proses pembungaan dan mampu kita tempatkan di hidup air. Berarti tanaman tersebut adalah jenis amphibian plant. Tetapi kita juga melihat jenis tanamannya. Kalau jenis tanaman rambat ini tentu tidak disertai dengan pembungaan. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama, ini tumbuhan lumut kawan. Tumbuhan lumut seperti ini kawan itu akan mampu membuat tanaman-tanaman seperti tanaman rambat jenis ini adalah tumbuh subur. Kita simak jenis perakarannya. Bahkan tanaman ini akan semakin bagus nantinya kalau kita tempatkan full matahari. Perakarannya tumbuh subur dan hara-hara pada tanaman ini tercukupi oleh tumbuhan lumut air. Oleh sebab itu, air itu bisa menjadi tempat media tanam yang bersifat amphibian bagi tumbuhan tertentu. Tidak perlu secara ini kita memupuknya. Bahkan dari tumbuhan lumut sendiri itu bisa mendatangkan hara-hara yang diperlukan oleh tanaman. Warna air sangat dipengaruhi oleh tumbuhan lumut air. Juga perubahan-perubahan warna tanah itu ketika di atas bukit, kemudian ada endapan-endapan atau rembesan-rembesan, akhirnya warna tanah dari yang putih juga bisa menjadi hitam ketika di dalam air seperti ini karena dipengaruhi oleh tumbuhan lumut. Juga di darat kawan, tanah-tanah itu bisa berubah secara pelan-pelan dari kuning atau bisa menjadi hitam, atau dari hitam menjadi lebih hitam lagi, dari putih menjadi kehitaman atau kekuningan. Itu semua adalah dipengaruhi warnanya oleh tumbuhan lumut. Sebab tumbuhan lumut sendiri adalah berupa tanah. Ketika tumbuhan lumut itu musnah akan menjadi tanah. Di warna tanah atau lapisan-lapisan tanah itu kadang-kadang warna berlain-lain. Itu semua adalah dipengaruhi oleh tumbuhan lumut. Akan saya ulang sekali lagi sharing saya setelah saya memberikan sampling bahwa air itu sangat dipengaruhi warnanya oleh tumbuhan lumut. Kemudian yang kedua, tumbuhan lumut itu juga sangat mempengaruhi warna tanah. Kadang-kadang ada lapisan-lapisan tanah itu yang merah, yang hitam, yang putih. Itu semua karena lapisan yang telah tertumbuhi oleh tumbuhan lumut. Nah, kita sendiri juga tidak tahu kejadiannya, sebab kalau saya menggali pengetahuan seperti itu, saya rasa di sini pun saya cukup. Saya akan mempertahankan apa yang saya ketahui, bahwa fungsi lumut itu bisa mempengaruhi warna air. Fungsi lumut itu juga bisa mempengaruhi warna tanah. Kita juga memberikan kreatif dengan sistem seperti ini. Semoga tumbuhan kita di lahan sempit, di lahan terbatas, di dalam ruangan kita bisa memiliki tanaman yang secara alami tumbuh subur.
tanpa harus kita tuh banyak susah mengganti media, sebab ini semuanya ada tumbuhan-tumbuhan seperti lumut yang mampu memberikan hara alami kepada tanaman. Dan saudaraku semuanya, sahabatku semuanya dimanapun berada, silahkan manfaatkan teknik bagus. Bahkan seperti ini mungkin kita juga bisa untuk menambah penghasilan kita daripada kita ada waktu untuk tidak melakukan sesuatu. Lebih baik waktu kita pergunakan melakukan apapun yang sekiranya bermanfaat juga. Sedikit inovasi atau kreatif seperti ini. Tentu sahabatku semuanya bisa menambah dan mengurangi sehingga menjadikan ini semuanya akan lebih baik ke depannya. Agar ini semuanya jelas kawan, tentu kalau saya sebagai pengunggah video seorang bagus, saya juga bisa mendatangkan sisi kreatif saya untuk saya manfaatkan, baik untuk saya jual atau dan lain-lain, tetapi saya belum banyak melakukannya. Ada rasa saya di mana saya ingin memberikan pengetahuan lebih lanjut dan jadikan kita belajar untuk bersama-sama bahwa tumbuhan lumut itu fungsinya itu mampu memberikan warna air. Kemudian yang kedua, tumbuhan lumut itu mampu memberikan warna pada tanah. Di warna air dan warna tanah itu sangat dipengaruhi oleh tumbuhan lumut. Tentu saja kalau air, tumbuhan lumut air, kalau media tanah di dalam air, tentu tumbuhan lumut air juga yang mempengaruhi. Sedangkan di darat juga tumbuhan lumut darat. Kalau menempel di batuan yang putih atau batuan yang apapun bisa berubah warna juga. Mungkin lumut hati, istilah saya menggunakan lumut hati, lumut darat juga ada yang menempel di pohon, lumut tanduk, juga tumbuhan lumut air. Itu semata-mata saya juga mengadopsi beberapa pengetahuan dari buku-buku kalangan tertentu. Jadi saya ikut-ikutan apa yang disebut lumut hati, lumut darat, lumut tanduk atau lumut air. Sedangkan spesies lumut sendiri itu jumlahnya ribuan, yang tidak satu persatu kita ketahui bersama. Sebab lumut itu adalah awal pertumbuhan tanaman di muka bumi kawan. Kemudian lumut, kadang-kadang kita itu juga sering berbenturan mengenai lumut atau tumbuhan spora atau tumbuhan lumut kemudian tumbuhan yang lain. Dan tentu itu semuanya barangkali sahabatku yang berminat mengikuti unggahan video saya selaku pengunggah channel Agus Wito, tentu saya akan memberikan ini terus menerus. Dan semoga doa kita, harapan kita bersama-sama, kita selalu semangat yuk. Dari warna putih akan menjadi hitam. Media tanah putih seperti ini.